Oke ya, belum ke record. Oke, ulang berarti ya. Padahal udah sampai sini. Ya oke dah. Kita ulang lagi guys pembahasan pada video ini. Ya, udah sampai ini mau tinggal ngasih soal ya udahlah. Bentar ya, minjem HP dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari sini kakak akan melanjutkan pembahasan trigonometri yang belum selesai pada waktu kemarin. Di sini ada materi terakhir yang akan kita bahas, yaitu kuadran, atau kayak yang Nuri bilang tuh kartesius lah. Tapi ini sebenarnya kuadran ya kalau di trigonometri lah. Kok kayak sih? Aduh, kenapa silang pula? Bentar please. Kasih kakak waktu buat mencari penghapus. Ini dia. Atau ini punya siapa? Dan ya Allah, jauh banget. Kak, kenapa nulisnya digituin? Biar apa? Biar keren. Kuadran. Kayak Nuri bilang itu benar kak. Koordinat kartesius ya. Tapi sebenarnya ini tuh bukan dari koordinat kartesius ya. Penghapusnya ada guys. Oh ini nih. Nah kan enak. Ini tuh sebenarnya kuadran tuh dari lingkaran loh. Jelek banget ya Allah. Mantap seniman. Ini anggap aja ya bulat sempurna. Nah, lingkaran yang dibagi 4. Set. Jangan mikirin kayak pizza, bukan. Untuk jadi koordinat kartesius kayak yang dibilang. Tapi nama aslinya tuh kuadran loh. Lalat terus nongke. Nah, kuadran ini fungsinya untuk apa kak? Fungsinya untuk menentukan suatu nilai positif atau negatif dari trigonometri. Misal kan nggak semua nilai sinus, kosinus sama tangen tuh positif, ada yang negatif juga sesuai dia dari kuadran berapanya. Ini kerekor kan? Oh iya benar. Nah, di sini ada 4 kuadran ya. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini tuh kayak apa? Muternya berlawanan arah jarum jam. Mulai dari kuadran 1 di sini. Kuadran 2 ke sini berarti ya. Set. Kuadran 2 di sini. Kuadran 3 berarti ke sini. Kuadran 4 di sini. Habis banget. Nah, jadi kita mulai dari sudut. Kenapa ada kalkulator sih?
dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat, pokoknya kelipatan 90 derajat. Ke sini tambah 90, ke sini tambah 90, bisa ke sini sampai tambah 90 sampai ke sini 360. Itu kan sudut sudut lingkaran ya, 0 sampai 90 derajat. Nah, sudut siku-siku atau sudut 90 derajat atau sudut lancip apa ini, pokoknya gitulah. Kuadran 1 tuh dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, ke sini ditambah lagi 90 tambah 90 180. Kuadran 2 berarti antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, kuadran 3 nih ditambah lagi 180 ditambah 90. 18 dikali 3 ya, bukan, 18 tambah 9 270. Berarti kuadran 3 tuh antara 180 sama 200. Kenapa ini putar kayak gini, jelek kali kayak gini. 270. Mohon maaf ya ini kalau tulisannya terlalu bagus. 180 derajat sampai 270 derajat. Terakhir kuadran 4. Kuadran 4 berarti 270 ditambah 90 berapa? 360. Nah, itu sudut lingkaran. Satu lingkaran kan 360 derajat. 270 sampai 360. Kuadran 4 berarti ya. Coba katanya Nuri, kalau sin 150 derajat ada di kuadran berapa? Ada di kuadran tilo ya, tilo. Yes, trigonometry. Yes, I love trigonometry. Kalau sudut 75 derajat ada di kuadran berapa, Nuri? Kuadran 1. Kalau sudut 110 derajat kuadran 2. Kalau sudut 295 derajat ada di kuadran 4. Nah, Nuri ingat-ingat aja kalau ini tuh 0 sampai 90 atau ini 90 sampai 90 derajat gitu. Kurang dari 90 derajat. Ini 180 kurang dari 180 derajat. Kalau ini kurang dari 270 derajat. Kalau ini kurang dari 360 derajat gitu. Ingat-ingat aja setiap kuadran tuh sampai mentoknya berapa. Sampai mentok, pokoknya sampai limit nilai tertinggi maksudnya gitu. Kan di sini nilai tertingginya 180, di sini 90, 270, di 360. Ingat aja itu ada di kuadran berapa. Kenapakah kita harus mengingat itu semua? Karena nanti ini bisa menentukan nilai positif dan negatif sesuai kata kakak yang dari awal tadi. Kalau di kuadran 1 itu nilai semuanya positif, kayak sin, cos, tan, kebalikannya juga kosekan, sekan sama kotangen itu nilainya positif semua. Berarti ini all you can eat tuh semua positif. Aduh, potong. Beli iPad apa mah. Nah, ini semuanya positif. Kalau yang di kuadran 2 itu cuma nilai sinus atau kebalikannya kosekan yang apa ini, kosekan yang nilainya positif. Sisanya kayak kosinus, tangen, terus kebalikannya juga sekan sama kotang. Ini tuh nilainya berarti negatif. Cuman sinus sama kosekan doang ini yang di kuadran 2. Nah, kalau yang kuadran 3 apa kak? Kalau kuadran 3 itu tangen atau kebalikannya kotangen yang nilainya positif. Sisanya berarti sinus sama
kosinus atau kebalikannya. Sinus kosinus yaitu kosekan atau sekan itu negatif nilainya. Terus yang terakhir di kuadran 4 ya sinus ketuangin udah, berarti tinggal kosinusnya yang belum. Nah, sesuai kata kakak awal kan, paling tuh cuman sinus sama tangent aja, sisanya pasti ngikutin. Sama ininya juga pasti kosinus pasti ada kebalikannya, apa, sekan yang positif gitu. Jadi nggak perlu ngapain semua, paling cuman sinus, kosinus sama tangent, udah itu aja 3, pasti yang lainnya ngikut ujung-ujungnya. Nah ini Nuri apalin ya, sinus kalau kuadran tua tuh sinus doang yang positif, kalau kuadran 3 cuman tangent doang, yang ini kuadran 4 cuman kosinus doang, kalau yang kuadran 1 berarti semua. Ada ini cara ngapalinnya, pakai kalimat Andi suka tahu campur A for all, S for sinus, T for tangent, C for cos. Berarti ini all sin tan cos, all sin tan cos. Nah ini cara ngapainnya. Ada juga pakai ini kalimat 1, ada juga pakai gini, semua sudah tahu caranya. Semua kan berarti sama aja kayak all ya, ini samalah Inggris sama Indonesia. S for sin, T for tangent, C for cos. Nah, ini kalimat yang harus udah diingat-ingat, bisa nggak lupa nih. Kuadrannya yang mana ya? Ini yang ini positif nggak? Ya paling aja kalimatnya. Semua sudah tahu caranya. Oh semua berarti kuadran 1 semuanya positif. Sudah berarti sin di kuadran 2 yang positif. Tahu tan berarti dari T kuadran ketiga. Terus terakhir C kosinus itu berarti kuadran 4. Nah kalau itu, kalau kebalikannya tinggal ngikutin aja gitu caranya. Kan katanya nentuin nilai positif negatif, iya ini kayak gini. Itu gunanya buat apa? Buat kalau ada sudut relasi kan, kalau sin 90 derajat mah yang pasti dia tuh apa, 90 berarti 1 ya, nggak perlu negatif. Nih kalau misalnya 0, 90, 180 sama 270 sampai 360 itu nggak ada positif negatif, soalnya dia apa, perbatasan antara kuadran 1 ke kuadran 2 ke kuadran 2 ke kuadran 3. Pokoknya yang positif negatif tuh yang sudut di luar sudut istimewa, atau kita sebut sebagai sudut, ingat ya, di luar sudut istimewa kalau positif negatif. Sudut berak berapa ini Allah? Aduh malah belum di record lagi. Coba udah belum ya? Alhamdulillah udah, tapi perekamnya belum. Udah guys. Sudut berelasi itu sudut-sudut yang di luar dari sudut istimewa. Kan kalau sudut istimewa 0 derajat, 90 derajat, astagfirullahaladzim, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, terakhir 90 derajat. Nah itu sudut istimewa.
Kalau di luar sudut ini berarti dia masuknya ke sudut berelasi kayak 150, 425 atau 330. Itu berarti sudut berelasi, sudut yang dua, sudut istimewa trigonometri. Misal sin 150 derajat, itu caranya gimana? Kita pakai patokan 180 derajat atau 360 derajat. Lihat aja ini 150 dekatnya ke 180 atau 360. Kalau dekat kan 100, paling dekat ke 180, berarti 180 dikurang 150 sama dengan 30 derajat. Berarti sin 30 derajat, bukan nyari 150 tapi nyarinya sin 30 derajat. Berapa? 1/2. Udah ada nilainya. Yang tadinya 150 gak ada nilainya, sekarang ada. Gitu. Ini namanya sudut berelasi. Nah, ini juga kepake cara yang tadi kuadran. Caranya kan yang pertama-tama dan yang paling utama menentukan positif atau negatif. Bentar. Kita cari judulnya dulu. Bentar guys, ada iklan. Yang record guys sih. Oke, balik lagi. Sorry. Ini judulnya tuh cara cara apa ya? Menghitung sudut berelasi. Terus yang pertama-tama dan yang paling utama tuh kita harus menentukan positif atau negatif nilai tersebut, nilai trigonometri tersebut. Misal kayak tadi kan, sin 150 derajat, berarti itu udah di kuadran berapa? Ayo, 150 90, berarti di kuadran 2. Kuadran 2 nilainya positif negatif. Sin positif negatif positif, berarti ini positif gak usah ditulis, gak apa-apa karena pasti angka. Nah, tinggal dikurangi. Nah, yang kedua itu pertama nentuin dulu ya positif atau negatifnya. Atau gini deh, misal lagi tan 100, contoh lagi tan 100 dan sin 150 deh. Kalau positif nggak usah ditulis positifnya, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya tan 135 itu ada di kuadran berapa? Antara 90 dan 180, berarti di kuadran 2. Di kuadran 2 nilai tannya negatif positif. Negatif. Soalnya yang positif cuma sin sama kosek kan doang. Kalau tannya berarti negatif gitu. Kalau positif nggak usah ditulis, gak apa-apa. Kalau negatif kudu pertama-tama kudu ditulis biar nggak ketinggalan. Terus yang kedua, mengurang atau menambah
dengan sudut 180 derajat atau 360 derajat. Saya kayak kakak ini tan 135. Nah berarti ini paling dekat sama 180 atau 360? Sama 180. 180 dikurang. Nah ini pentingnya guys, kalau udah nentuin negatif jangan lupa tetapin negatif juga. Biasanya kelupaan kalau kalian sama, kalau nggak diterapin deh, maksudnya nggak ditempelin. 180 derajat dikurang 135 derajat, kurang ini ya negatifnya nanti di akhir, sama dengan 40 negatif 45 derajat. Berarti kita nyari negatif tan 45 derajat sama dengan negatif 1. Kalau yang tadi negatifnya nggak dibawa karena kelupaan, udah yang terakhir tinggal hitung doang, selesai gitu guys. Itu guys ya, coba latihan soal kayak ini kok min 45 derajat di sini jadi nggak ada, karena gini loh, kalau angkanya negatif berarti yang negatif itu bukan angkanya tapi tannya, negatif tannya. Kalau tan negatif 45 memang ada, bukan nggak ada sih, tapi harus ngitung lagi kan. Jadi yang negatifnya tuh, nah gini, negatifnya tuh ditaruh di akhir maksudnya tuh. Nah, berarti ini tan 45 derajat kan 1 dikali negatif 1 gitu. Sin 50 negatif positif. Coba latihan soal. Kalau kosekan guys, kita cari dulu nilainya. $120 misalnya. Nah pertama-tama yang paling utama kita tentuin nilai positif negatif. 180 di kuadran berapa? 90 sampai 180, berarti di kuadran 2. Di kuadran 2 nilai kosekan positif negatif positif, berarti nggak perlu ditulis. Mau ditulis juga nggak apa-apa, tapi buat apa juga, nggak ada guna. Nah kita sekarang pakai sudut patokannya antara 180 atau 360, paling dekat ke 180 atau 360 ke 180, berarti 180 dikurang 120 derajat, kelihatan gak sih? Gua aja kelihatan ya, 60 derajat. Berarti kita nyari kosekan 60 derajat. Kosekan 60 derajat berapa? Kebalikan dari sin 60 derajat. Kalau sin 60 derajat kan akar 2 akar 2 per 2 ya, akar 3 per 2. Kalau berarti akar 2 per akar 3. Kalau akar berarti harus dirasionalkan, 2 per 3 akar 3 gitu.
ngantuk, takutnya tuh gak kelihatan. Masa harus ngulang lagi? Misal lanjut, kita nggak boleh berhenti di tengah jalan. Misal close. Oh iya, lupa ngabarin, kalau sudutnya lebih dari 360 derajat mana ya? Dari 360 derajat sudutnya. Nah ini caranya gimana? Tinggal dikurangkan dengan 360 derajat juga. Misal ada cos 420. Nah ini tinggal dikurangkan aja sama 360 derajat. Kayaknya 420 itu lebih dari 360. Yang dikurangkan sama 360. Berapa tadi? 60 ya? 420 dikurang 360 berarti cos 60 derajat. Sama dengan 60 derajat. Sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat berapa? 1/2 ya? Ya benar-benar. Terus misalnya juga ada sin 7. Aduh. Ini apa banyak-banyak? Banyak. Misalnya ada sin 765. Nah ini juga sama, tinggal dikurang 360. Jadi hasilnya 405. Kak, masih belum ada. Kalau masih belum ada nilainya, berarti tinggal dikurang 360 lagi. 405 dikurang 360 sama dengan 45. Berarti di sini kita sekarang nyari sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Selesai. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dan cepat dari kalian tampan satu ini. Kalau dari masih kurang paham, bisa ditanyakan langsung lewat nomor telepon kakak. Oke, tugas jangan lupa dikerjain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.